Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok ketiga akan mempresentasikan simulasi proses boot. Kelompok kita terdiri dari 3 anggota. Pertama saya, Dimas Bertakusuma, NRP 15/2022-044, Vigo Razan Fadila 15/2022-064, dan Praditya Haikal Febriansah 15/2022-088. Saya akan menjelaskan proses booting. Proses ini bertujuan untuk membuat sistem operasi dan program-program yang diperlukan agar komputer dapat berfungsi dengan baik. Booting itu proses menyalakan komputer dan memulai sistem operasi. Sistem operasi adalah program yang membuat semua aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras bekerja sama, sehingga komputer siap untuk digunakan. Proses booting dimulai tepat ketika tombol power dari komputer ditekan setelah daya dimatikan atau dalam keadaan hibernasi. Fungsi dari booting adalah memeriksa semua hardware atau perangkat keras dan perangkat lunak, yaitu software, pada sistem komputer, dan juga untuk memuat sistem operasi dan komponen yang diperlukan. Nah, tahapan-tahapan proses booting itu ada 5, yaitu yang pertama, POS atau Power On Self-Test, memeriksa apakah semua perangkat keras pada komputer berfungsi dengan baik. Lalu Bootstrap Loader, memuat sistem operasi dari hard disk atau media penyimpanan lainnya ke dalam memori. Lalu Operating System Loader, memuat sistem operasi ke dalam memori dan menyiapkan sistem operasi agar siap digunakan. Yang selanjutnya, Kernel Loading, memuat kernel dari sistem operasi ke dalam memori dan menyiapkan kernel agar siap digunakan. Dan yang terakhir, User Environment, menyiapkan program-program dan perangkat lunak yang diperlukan agar pengguna dapat menggunakan komputer dengan baik. Selanjutnya, proses booting itu terdiri dari beberapa komponen: memori RAM, power supply, motherboard, graphic system, storage device, input/output, BIOS, UEFI firmware. Spesifik yang kita gunakan dalam simulasi ini yaitu prosesornya Intel Core i9 generasi 13 900KS, memori RAM DDR5 dari Corsair Vengeance 2x48 GB, penyimpanan Crucial T700 Gen 5, dan video cardnya GeForce RTX 4090 Supreme X 24G, dan menggunakan Wi-Fi Intel Wi-Fi 6E. Spesifikasi dalam komputer merujuk pada informasi mengenai komponen-komponen yang terpasang di dalamnya, seperti kecepatan prosesor, ukuran RAM, kapasitas penyimpanan, kartu grafis, dan komponen sistem lainnya. Spesifikasi ini penting untuk menentukan kinerja dan kemampuan komputer. Selanjutnya, flowchart. Di sini ada satu flowchart, yaitu flowchart inti dari simulasi ini. Fungsi-fungsi. Pertama itu start dari jalankan perintah. Lalu jika kita masukkan shutdown, if shutdown, maka akan print mematikan sistem, time sleep, dan sistem sekarang dimatikan, exit, return. Jika kita masukkan perintah cls, maka akan membersihkan layar. Jika kita masukkan perintah mkdir, maka akan menambah dir atau directory. Ketika kita menggunakan perintah cd folder, maka akan pindah dir juga, directory. Ketika kita rmdir folder, maka akan menghapus directory. Lalu ls untuk menampilkan files. Selanjutnya menyambung ke sini. Elif, ketika kita memasukkan waktu, maka akan menampilkan waktu. Ketika kita memasukkan perintah tanggal, maka akan menampilkan tanggal. Ketika kita memasukkan spek, maka akan menampilkan spek. Lalu saat kita memasukkan help, maka akan menampilkan help. Dan cd.2 akan kembali ke sebelumnya, ke folder sebelumnya. Dan logout maka akan
terlogout dari akun yang kita login kan. Jika kita memasukkan yang lain tidak ada di sini, maka perintah akan menghasilkan perintah tidak dikenali. Segitu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Perete Heka Bubrensa dengan NRP 15 2022 088. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai simulasi sistem operasi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang bagian source code dan juga output dari source code itu sendiri. Untuk bahasa pemrograman di sini kami menggunakan Python, dan pada Python itu sini kami menggunakan dua library, yaitu yang pertama adalah getPass, yang kedua adalah time. Untuk bagian yang pertama kami membuat sebuah kelas yaitu bootloader yang dalamnya berisi sebuah variabel yang isinya tentang simulasi dari direktori komputer itu sendiri. Di sini kami menggunakan C dengan folder user. Untuk variabel kedua kami membuat sebuah database internal atau kami menggunakan sebuah dictionary pada Python, itu untuk memuat sebuah spesifikasi dari komputer yang menjalankan simulasi ini. Yang kedua, kami juga membuat sebuah dictionary yang memuat data dari simulasi direktori yang akan kita coba. Di sini juga kami membuat sebuah variable help yang fungsinya sebagai tempat fungsi help itu sendiri. Terus ada juga file username default dan juga password default, itu sebagai username dan password untuk masuk ke sistem operasi yang kami buat. Di sini saya akan membuat beberapa fungsi, yaitu simulator boot, tampilkan progress, dan flashDot ini sebagai simulasi dari proses boot itu sendiri. Jadi melakukan simulasi loadingnya proses boot itu sendiri. Yang kedua ada fungsi dari tampilkan login. Fungsi ini digunakan sebagai tempat input maupun input username maupun password untuk masuk ke sistem operasi itu sendiri. Di sini kita ada fungsi validasi login. Fungsinya sebagai menyamakan input username maupun password dari si user dengan username dan password yang sudah kami siapkan gitu. Terus yang kedua adalah ada fungsi jalankan shell. Fungsinya untuk menerima perintah yang diinputkan user. Nah, jika perintahnya lebih dari satu kata, maka akan dipecah dengan menggunakan fungsi .split, dan nantinya perintahnya akan disesuaikan dengan fungsi yang ada pada jalankan perintah. Kunci ls, mkdir, cd, rmdir, ls, waktu, tanggal, dan lain-lain. Nah, di sini kita ada fungsi jalankan perintah. Fungsi jalankan perintah ini sebagai pemrosesan dari input yang sudah dipecah dari fungsi jalankan shell yang nantinya akan disesuaikan. Ada cls, mkdir, cd, rmdir, ls, nantinya akan menuju dari fungsi-fungsi itu sendiri. Di sini ada contohnya bersihkan layar, tambahkan dir, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi terbuat dimuat di sini. Ada bersihkan layar, fungsi untuk membersihkan layar, terus ada tampilkan waktu, tampilkan tanggal, tampilkan spek. Yang tadi spek itu sudah database internalnya sudah dibuat di awal ya, yang tadi ada prosesor, memori, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi tambah dir. Fungsi tambah dir ini simulasi dari penambahan folder ya. Jadi jika mau menambahkan folder, tinggal tuliskan mkdir terus spasi nama folder, dan nanti akan diproses di sini berikut waktu dan tanggal pembuatan folder itu sendiri. Misalnya ada fungsi pindah dir. Fungsi pindah itu fungsi untuk berpindah folder. Misalnya tadi folder baru, kita mau pindah ke folder yang baru, kita bisa menggunakan fungsi pindah dir dengan menulis cd spasi nama foldernya yang akan kita pindah. Nantinya fungsi ini akan melakukan cek pada item di self directory yang database internal yang kita buat dari awal, memuat folder-folder. Nanti akan melakukan cek, jika nama foldernya sama, nanti akan pindah ke folder tersebut.
Selanjutnya ada fungsi hapus dir. Cara kerja sama kayak tadi, kayak yang pindah dir. Tapi pada fungsi hapus dir, kita mencari pada folder yang ada pada database internal tadi yang dibuat di awal, kemudian menghapus si data tersebut, data yang nama folder yang sama yang diinputkan oleh user. Selanjutnya ada tampilkan files. Di sini fungsinya untuk menampilkan folder maupun file yang ada di folder utama tersebut. Cara kerjanya mungkin simpel, yaitu tinggal menampilkan database yang internal yang sudah kita buat di awal tadi, yang memuat simulasi folder dan file yang kita siapkan. Selanjutnya ada fungsi help. Fungsinya untuk melakukan print terhadap variable help, yang untuk menunjukkan fungsi-fungsi apa aja yang tersedia pada simulasi sistem operasi milik kami gitu. Terus ada fungsi kembali ke sebelumnya. Ini fungsi untuk mundur folder satu tingkat. Misalnya kita ada tadi pada folder download, dan dengan fungsi cd titik-titik, dengan mengetikkan cd titik-titik, nantinya kita akan kembali ke direktori awal, yaitu C dalam folder yaitu user. Selanjutnya di bawah ada beberapa baris sintaks Python yang fungsi untuk merun atau menjalankan dari program-program yang sudah ditulis sebelumnya. Selanjutnya adalah fungsi dan output. Yang pertama adalah awal boot. Pada awal boot itu kami melakukan simulasi, melakukan checking terhadap memori, power supply, motherboard, graphic system, storage device, input output, dan BIOS juga. Selanjutnya adalah fungsi login. Kami membuat fungsi login di mana user akan menginputkan sebuah nama pengguna dan juga atas yang nanti akan dicek dengan program kita, dan jika nama dan password itu sama, artinya akan berhasil melakukan login. Dengan ada fungsi hub, perintah hub digunakan untuk menampilkan daftar perintah yang tersedia pada baris perintah. Seperti contoh ini ada, kita masukkan fungsi help, menuliskan help, nanti daftar perintahnya akan langsung terprint, dan daftar perintah yang tersedia yang bisa dijalankan pada simulasi sistem operasi yang kami buat. Selanjutnya ada fungsi CLS, berfungsi untuk membersihkan layar terminal, dan jika kita masukkan fungsi CLS, nanti proses-proses ini akan terhapus, dan ini yang C user ini akan di atas terminal gitu. Jadi sama seperti fungsi CLS pada terminal pada Windows. Selanjutnya ada fungsi waktu. Perintah waktu digunakan untuk menampilkan jam pada sistem. Seperti contohnya pada saat ini, waktu saat ini 17.55 ini akan sama dengan perangkat yang menjalankan simulasi sistem operasi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Vigo Razan Fadilah dengan NRP 15/2022-064. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Selanjutnya di sini ada fungsi tanggal. Untuk tanggal sendiri, perintah tanggal ini itu digunakan untuk menampilkan tanggal pada sistem. Bisa kita lihat foto di sebelah kanan. Kalau misalkan kita ketik tanggal terus kita enter, akan muncul output tanggal saat ini. Contohnya itu 2023 bulan 12 tanggal 13. Jadi urutannya itu dari tahun ke bulan ke hari. Selanjutnya itu ada spek. Untuk perintah spek sendiri itu kita gunakan untuk menampilkan spesifikasi perangkat. Jadi misalkan kita ketik spek terus kita enter, dia akan memunculkan spesifikasi perangkat yang kita pakai, mulai dari prosesornya apa, memori, penyimpanan, video card, dan wifi. Untuk spek sendiri kita menggunakan spek pada tugas T1B. Selanjutnya di sini ada fungsi ls. Fungsi ls atau perintah ls ini digunakan untuk menampilkan folder dan file. Kalau misalkan kita ketik ls terus kita enter, maka di sini akan muncul folder dan file awal yang belum kita apa-apain. Jadi belum ada tambahan file. Jadi folder dan file awal itu ya yang Anda bisa lihat pada foto di sebelah kanan. Selanjutnya itu ada mkdir. Untuk mkdir sendiri dia digunakan untuk membuat folder atau file baru. Bisa kita lihat di sini kita akan membuat
folder baru yang bernama tes sistem operasi. Caranya itu kita ketik mkdir spasi nama folder atau file yang kita ingin buat. Contohnya itu tes sistem operasi. Nah, kalau misalkan berhasil, cara pembuktiannya gimana? Bisa kita ketik di sini ls yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ketika kita ketik ls dan kita enter, maka kita bisa melihat folder atau file baru yang telah kita buat beserta tanggal dan jamnya. Selanjutnya itu ada cd. Nah, cd sendiri itu digunakan untuk berpindah folder yang dituju. Misalkan kita lagi di folder user, di directory user. Kita ingin ke directory yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu si tes sistem operasi. Nah, caranya gimana? Caranya itu kita ketik cd spasi folder atau file yang ingin kita tuju. Nah, kan yang kita ingin tuju adalah tes sistem operasi, maka cd spasi tes sistem operasi. Lalu kalau kita berhasil, maka ada keterangan pindah ke directory tes sistem operasi. Nah, otomatis di bawah itu kita udah ada di dalam directory tes sistem operasi, seperti itu. Selanjutnya itu ada rmdir. Untuk rmdir sendiri itu digunakan untuk menghapus folder. Misalkan kita tadi udah membuat folder si tes sistem operasi, terus kita ingin hapus, itu gimana caranya? Caranya itu kita ketik rmdir spasi folder atau file yang kita ingin hapus. Nah, di sini kan kita mau hapus tes sistem operasi, maka rmdir spasi tes sistem operasi. Kalau kita berhasil menghapus, maka ada keterangan folder tes sistem operasi sudah dihapus, dan kita pembuktian melalui ls, si folder atau file sistem operasi itu udah nggak ada. Selanjutnya ada cd titik-titik. Nah, untuk cd titik-titik itu digunakan untuk kembali ke directory sebelumnya. Contohnya kita lagi di directory tes sistem operasi. Nah, kalau misalkan kita cd titik-titik terus kita enter, maka kita akan pindah ke directory sebelum tes sistem operasi, yaitu di C user. Nah, berarti kita sekarang ada di directory user. Fungsi yang terakhir yaitu shutdown. Nah, perintah shutdown ini digunakan untuk mematikan program atau sistem. Jadi, jika kita ingin mematikan atau meng-off-kan sistem, maka caranya itu kita ketik shutdown terus enter. Maka ada output seperti mematikan sistem sekarang dimatikan. Kalau misalkan udah ada output itu, maka sistem telah berhasil dimatikan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok E3. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.